Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izna Amelina Munzirina dari Universitas Serang Raya jurusan Ilmu Komunikasi. Opini saya tentang hubungan industrial dalam ranah ilmu komunikasi sangat penting karena dalam hubungan industrial, hukum dan kekuasaan saling bersinergi. Sekalipun buruh dan pengusaha saling butuhkan, tapi hubungan ketergantungan tersebut senantiasa berat sebelah. Minimnya akses terhadap kekuasaan telah menjadikan hukum tidak berpihak pada buruh, karena sebagai produk politik, hukum tidak steril dan netral dari pergulatan kepentingan. Aristoteles menyatakan bahwa man is by nature a politic animal. Fenomena konflik sosial pada dasarnya merupakan biopsikologis yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Sistem hubungan perburuhan terdiri atas 3 bagian, yaitu para pekerja, manajemen, dan serikat para pekerja. Manajemen punya tujuan organisasi secara menyeluruh, misalnya meningkatnya keuntungan, pangsa pasar, dan tingkat pertumbuhan, dan berusaha melestarikan hak-hak prerogatif manajerial untuk mengatur tenaga kerja dan mencapai tujuan pribadi para manajer. Sistem hubungan perburuhan terdiri atas 3 bagian, yaitu para pekerja, manajemen, dan serikat pekerja. Setiap hubungan yang terjadi di antara ketiganya diatur oleh perundang-undangan tertentu. Dalam menjalankan hubungan industrial itu diperlukan sarana-sarana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu serikat pekerja, organisasi pengusaha, peraturan perusahaan LKS tripartit, perjanjian kerjasama, dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Para ahli meyakini bahwa setiap individu terdorong untuk melakukan sesuatu karena ingin memuaskan dirinya untuk mencapai kepuasan tertentu sesuai kebutuhannya. Abraham Maslow mengembangkan hal di atas dengan mengatakan bahwa terdapat kebutuhan esensial tertentu bagi setiap individu dan kebutuhan itu disusun atas beberapa tingkatan. Di samping itu ada faktor internal atau eksternal yang juga bisa mempengaruhi kondisi serikat pekerja. Yang pertama, keanggotaan, yaitu kurangnya keanggotaan adalah salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak serikat pekerja. Yang kedua, anggota tidak menghadiri pertemuan organisasi, kurangnya pengetahuan dan tidak tertanam dalam pikiran anggota akan pentingnya pertemuan organisasi mengakibatkan pikiran tidak hadir dalam pertemuan. Yang kedua, anggota tidak menghadiri pertemuan organisasi. Kurangnya pengetahuan dan tidak tertanam dalam pikiran anggota akan pentingnya pertemuan organisasi mengakibatkan mereka tidak hadir dalam pertemuan. Rendahnya pengetahuan antar anggota dan pemimpin serikat pekerja yang dipilih. Pemimpin serikat pekerja harus terlatih dan terampil dalam mengatur organisasinya secara efektif, profesional, dan efisien. Yang keempat, iuran anggota. Sumber utama keuangan serikat pekerja harus berasal dari anggota, yaitu iuran atau prinsip mandiri yang dikumpulkan secara teratur baik bulanan ataupun tahunan. Yang kelima, anggota perempuan. Anggota perempuan juga menjadi tantangan dalam serikat pekerja. Mereka berpendapat bahwa serikat pekerja didominasi oleh laki-laki. Permasalahan eksternal. Yang pertama, rendahnya kerjasama dan komunikasi manajemen atau pengusaha. Yang kedua, pemerintah juga menganggap bahwa serikat pekerja adalah pergerakan anti pemerintah. Hal ini memberikan halangan yang besar bagi hubungan antara serikat pekerja dengan pemerintah. Yang ketiga, ada masyarakat. Hal ini telah menjadi norma bahwa masyarakat menuduh serikat pekerja menciptakan inflasi di dalam negara. Yang keempat, pekerja imigran. Globalization memungkinkan para pekerja imigran untuk masuk dengan mudah di pasar. Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat diminimalisir oleh serikat pekerja dan bukan menjadi kendala, tapi justru menjadi tantangan bagi serikat pekerja untuk lebih proaktif dalam usaha-usaha mewakili kepentingan pekerja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.